Halo, pagi menjelang siang, kita sudah ada di depan gedung Samsat Induk Bandung atau Bapenda Jabar. Kita mau bayar pajak STNK 5 tahunan kendaraan bermotor roda 2, yaitu sepeda motor ya. Apa aja yang harus kita bawa? Menurut website resminya Bapenda, kita harus bawa STNK, KTP, BPKB asli, dan fotokopi. Terus kendaraannya juga dihadirkan karena kita akan cek fisik kendaraan. Lalu masih dari situs resminya Bapenda juga, sudah ada urutannya apa aja yang harus kita lakukan untuk perpanjangan STNK ini. Yang pertama yaitu kita akan mengecek fisik kendaraannya. Katanya nanti digesek nomor mesinnya. Seperti apa prosesnya? Ntar kita lihat bareng-bareng ya. Di depan sana udah ada papan arahan, kita akan menuju ke kanan untuk cek fisik kendaraan roda 2. Oh iya, di sini juga ada Samsat Drive-thru. Bisa untuk perpanjangan STNK 1 tahunan, mobil ataupun motor. Kalau bayar pajak STNK 5 tahunan, itu kan kita sekalian ganti plat nomor. Sekalian plat nomornya dibuatkan. Jadi butuh waktu menunggu, nggak bisa drive-thru. Kita langsung disambut sama petugas cek fisik kendaraan dan diarahkan untuk ngambil kertas gesek ke loket yang ada di tembok putih itu tuh. Abangnya langsung menggosok-gosok seperti hadiah ale-ale. Coba lagi. Yang digosok itu ya di bawah jok sama mesin di bawah juga digesek. Jadi ada 2 kertas. Terus abangnya nulis-nulis di berkas kita dan berkas kita dikembalikan, kita diarahkan untuk ke gudang arsip roda 2. Tapi kayaknya salah ya, bukan ini gudang arsip roda 2. Kita diarahkan untuk kembali, karena tadi dari petugas cek fisik itu cuman nyuruh ke kanan gitu doang. Kita nggak ngerti kemana, nggak ada tulisannya. Terus kita disuruh masuk lewat jalan kecil itu katanya. Baiklah, dan ternyata memang betul ada tulisannya, gudang arsip roda 2. Cuman kayaknya tadi ketutupan tenda. Oke, kita menuju ke bawah. Kita di sini vibes-nya agak-agak berbeda ya, kayak bangunan lama, dingin-dingin sejuk gitu. Di sini kita hanya menyerahkan berkas, lalu dikembalikan beserta map sebagai wadah biar berkasnya nggak kececer-cecer. Kita tuh bawa dari rumah emang sesuai dengan apa yang tertulis di website Bapenda tadi ya. Jadi nggak ada fotokopi apa-apa lagi selain fotokopi BPKB aja yang kita bawa. Apakah benar hanya itu? Apakah benar valid yang tertulis di situs resminya Bapenda itu? We'll see, let's check it out. Langsung aja kita menuju ke loket verifikasi. Oh iya, hari ini hari Rabu 14 September 2022. Ini sekitar jam 11 siang kita datangnya. Sebetulnya kesiangan ya, kita juga takut keburu istirahat sebenarnya. Di loket verifikasi itu, kita hanya menyerahkan map tadi dan menunggu nomor antrian. Kita dapat nomor antrian 106. Di sini juga udah bagus ya, ada fasilitas untuk difabel tapi ditutup pakai tali kayak gitu. I don't know why. Terus kursinya pada nggak ada busanya gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Di sini nggak nyampe 10 menit, kayaknya paling 5 menitan. Terus kita langsung dipanggil dan diarahkan untuk ke loket formulir. Loket formulir letaknya di dalam Samsat Induk ya. Sudah kita ambil formulirnya, lalu kita harus mengisi sesuai data kendaraan bermotor kita yang mau dibayar pajaknya itu. Data-datanya sih udah ada di STNK dan BPKB ya, kita tinggal nyalin-nyalin aja. Ini suasananya kayak gini. Sebenarnya ada sih meja untuk mengisi formulir sambil berdiri gitu, ada mejanya, tapi kayaknya karena sepi juga jadi pada di situ aja ngisinya. Dan yang kita takutkan terjadi, kita kena waktu istirahat, yaitu jam 12 sampai jam 1. Ya nggak apa-apa sih, jamnya juga rusak di sini. Nggak apa-apa lah ya, pokoknya kita bisa sholat zuhur dulu atau makan siang dulu mungkin ya. Nah ini jadwal pelayanannya ya, jadi selalu ada jam istirahat. Kita cari angin dulu sebentar dan bisa jajan atau beli minuman, snack di Indomaret situ.
Skip skip, Samsat Induk udah buka jam 1, kita langsung masukin formulir ke loket progresif. Habis itu kita masukin berkas ke loket pendaftaran ulang STNK 5 tahun. Sambil kita lihat-lihat ada apa aja sih di dalam Samsat Induk Bandung ini. Ternyata dalamnya ada ruang bermain ya. Terus juga meja tulis tadi yang sebenarnya untuk nulis formulir. Terus ada smoking area. Ada juga pojok baca digital, Pocadi. Dan ada ruang tunggu untuk difabel dan lansia, terus ada charging box, terus juga ada box kuning kayak buat jualan minuman gitu. Nah, tahu-tahu di sini aku dipanggil untuk ada yang kurang katanya. Jadi di situ di bawah masjid tuh ada koperasi, harusnya ada tempat fotokopian, tapi katanya mesinnya lagi rusak. Sebenarnya tadi pas waktu di loket STNK 5 tahun tadi, ibu yang jaga itu ngasih tahu aku kurang berkas, fotokopi KTP dan STNK. Kalau gitu silahkan fotokopi yang deket di sini aja di belakang, katanya gitu sambil nunjuk ke belakang badannya ibu itu ya. Nah, aku kan bingung lewat mana. Begitu aku keluar, aku tanya ke yang jaga parkir, dia nunjukin di kantin tadi, di bawah masjid tadi. Ternyata tapi rusak. Akhirnya aku ke belakang itu. Arahnya ke sini, ngikutin ada sih tulisan-tulisan di tembok gitu kayak pakai HVS. Ada tulisannya, katanya ke sini ternyata muter-muter dan cukup mind blowing ya. Ternyata tempatnya di sini. Ini juga masih belum ketemu. Oke, ini dia tempatnya itu. Jadi kayak cuman sebenarnya ada pintu di depan, tapi nggak tahu kenapa aksesnya lewat jendela ini kalau mau fotokopi. Di sini aku fotokopi KTP dan juga STNK yang tidak tertulis ternyata di website resminya Bapenda tadi. Cuman Rp1.000 aja fotokopinya. Terus kita balik lagi, kata ibu fotokopi, lewat jalan pintu keluar aja, deket katanya. Baiklah, ternyata ya lumayan deket lah ya. Kenapa tadi nggak dikasih tahu lewat sini aja gitu. Udah melengkapi berkas, kita dapat nomor antrian C068. Ini kita nunggu pembayaran. Jumlah pembayarannya itu bisa dicek di aplikasi Sambara ya. Tinggal masukin plat nomornya, terus nanti keluar berapa-berapa pajak yang belum dibayarkan. Nah, terus ini ternyata ada sosialisasi dari Bank BJB bahwa sekarang bayarnya bisa pakai non tunai, pakai OVO, GoPay, dan lain-lain, pakai QRIS, atau pakai kode 110 untuk transfer ke BJB. Terus katanya sekarang roda 2 dan 4 plat nomornya akan berubah menjadi putih dan hitam. Wow, we're excited to see it. Nomor antrian kita dipanggil lagi, di samping kasir Bank BJB itu ada loket penyerahan STNK, di situ kita ngambil STNK yang baru, KTP dan BPKB asli kalau masih ketinggalan tadi. Terus kita menuju ke loket samping loket verifikasi, karena di situ ada loket untuk ngambil plat nomor baru, putih hitam. Alhamdulillah beres ya prosesnya. Ya gitulah administrasi di Indonesia itu udah biasa dan sangat dimaklumi agak libet. Dan beginilah suasana di luar Samsat Induk Bandung. Tadi masjidnya nggak sempat ke-record, masjidnya bagus, nyaman, sampai ada tulisan dilarang tidur di dalam masjid. Toiletnya juga bersih, cuman di bagian perempuan tempat wudhunya itu bisa kelihatan dari luar, tapi ada bagian tempat wudhu yang bisa ketutup juga kok. Oke, segitu dulu. Pokoknya petugasnya ramah-ramah, pelayanannya cukup baik. Jangan lupa parkir motor 2000.